والشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, pada malam hari ini di kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, insya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di layar datar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum masuk ke pelajaran, ya, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Terlebih dahulu di pertemuan pertama kali ini, masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu dan Bapak, insya Allah di malam hari ini, sebagaimana pembahasan kita, ada beberapa masukan, usulan bahwa untuk pelajaran bahasa Arab pasca Ramadan ini, kita insya Allah akan dikolaborasikan atau dikombinasikan antara pelajaran bahasa Arab, kemudian juga kita coba praktek untuk mencoba menerjemahkan Al-Quran, ya. Karena kembali ke tujuan kita, ya, belajar bahasa Arab itu bukan untuk gaya gitu ya, tapi ya tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengerti paling tidak teks-teks bacaan-bacaan sholat gitu ya, kemudian juga paling tidak ya Al-Quran, ya Al-Quran. Adapun pelajaran kita di malam hari ini, karena kita juga mungkin dari sisi peserta juga apakah ada yang baru misalnya gitu, atau ya mungkin banyak juga. Ada Pak Novi Hidayat, ada Pak Rizal Nur Alfianto, ada Bunda Karimah, Bunda Cantika Afni, lalu untuk yang baru juga terutama mungkin saya juga perlu mengetahui sejauh mana, apakah memang sebelumnya pernah mengikuti atau memang baru pertama kali, ya, maksudnya mengikuti di tempat lain, atau memang baru pertama kali sehingga
kita bisa apa namanya, mungkin tidak dari awal banget gitu ya, kalau memang sudah ada basic sebelumnya gitu ya. Saya yakin juga sih ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ada juga yang sudah mahir bisa jadi ya, Insya Allah. Mangga bebas aja gitu ya. Ya kita ini karena pertemuan pertama ya, jadi kita lebih banyak mungkin berkenalan dulu nih dengan terutama ada beberapa yang mungkin baru ketemu ya. Eh, Pak Novi ya dari Palembang nih Pak Novi ya. Mhm. Hadir, hadir. Mhm. Gimana Pak Novi? Untuk bahasa Ya, Arab, apakah sebelumnya pernah belajar mungkin atau bahkan sudah? sudah pernah, cuman banyak lupanya ini. Oh, iya, Insya Allah. Pengen belajar lagi. Insya Allah, Insya Allah. Bu Cantika, gimana Bu Cantika? Ada juga Bu Eni Zaituniah. Nah, ini ada. Mungkin saya kira baru nih. Ada Bu Karimah, ya. Enggak. Mhm. Bu Eni mah udah lama, Oh, cuma udah lama, maaf. banyak acara. Kadang-kadang belang bentong. Ada kalau lagi pergi kayak Oh, iya ikut itu Bu Nok murid lama. Bu Eni Zaituniah yang di Ciberem itu. Oh, iya, 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 iya. di ujung Berung, Bunda. Oh, di ujung Ujung Berung malah ya Bu Bandung. Eni mah. Dibalik. Dekat rumah saya malah ya. Oh, Pak Ustadz di mana? Di Di Nagrog ya, Nagrog Pak? Bu ya, di dekat Oh iya, di sering gedung juga saya ke daerah situ, Pak. di Dinding Mas Bu. Oh iya, iya, insya Allah nanti kalau Iya, ini ada Bu Karimah mungkin ya, ada Bu Neni mau udah Pak Rizal Alfianto ini dari mana Pak Rizal? Untuk saya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, Masya Allah. Sudah pernah belajar Pak Rizal? Sudah, Pak. Hmm, Alhamdulillah. baik. Mungkin nanti kita bisa berbagi ya, kalau ada yang memang sudah mahir gitu ya. Saya juga masih sama-sama belajar. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi untuk diketahui saja, kita ulang lagi ya, kita insya Allah menggunakan menggunakan buku ya dalam belajar bahasa Arab ini adalah Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Jadi pelajaran bahasa Arab untuk bukan penutur asli bahasa Arab gitu ya. Ini bukunya kebetulan eh, disusun oleh Dr. Finambadi Abdurrahim ya, seorang ahli bahasa dari India beliau, yang beberapa yang sudah mengajar juga di Al-Azhar Mesir gitu ya, di beberapa menjadi guru besar di Al-Azhar, dari guru besar bahasa dan lain-lain sih sebetulnya kalau lihat biografinya ya. Eh, Nah, beliau ini menggunakan metode ya lebih kepada mendahulukan yang mudah-mudah dulu ya. Jadi memang agak berbeda nih metodenya dengan metode grammar misalnya atau nahu sorof ya. Jadi beliau langsung langsung mempraktekkan ya, mempraktekkan di dalam sebuah kalimat atau sebuah percakapan. Ya, seperti dari kita bisa dilihat dari pelajaran yang pertama ini, jadi langsung dikenalkan dengan barang ya, dengan nama-nama benda dan juga langsung dengan kata tunjuknya ini ya. Ya, ini hadza ya, mungkin yang sudah lama sudah belajar ya. Jadi di pelajaran pertama itu yang dipelajari adalah ismul isyarah ya, isim isyarah atau kata tunjuk ya. Isim isyarah lil qarib namanya ya. Jadi kata tunjuk untuk yang menunjukkan yang dekat ya. Kalau kita menunjuk sesuatu yang dekat itu biasanya kita mengatakannya ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, maka ini hadza ya. Kata hadza ini adalah
sebagai kata tunjuk untuk menunjukkan yang dekat. Ya. Nah, tetapi hadza ini juga menunjuk yang dekat, tapi yang ditunjuknya adalah bentuk muzakkar. Oh ya, terlewat ya. Jadi di awal kita sedikit mengenal bentuk kata muannas dan muzakkar. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu setiap kata itu memiliki gender, ya, memiliki jenis kelamin, gitu ya. Setiap kata itu memiliki gender lah istilahnya, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat kata bahasa Arab, ini tuh laki-laki apa perempuan gitu ya. Ini muzakkar atau muannas istilahnya. Ya seperti baitun gitu ya. Ini kan baitun ya. Ada baitun, kemudian masjidun, babun. Nah ini memiliki gender. Nah, gendernya itu kita bisa juga melihat, bisa bolak-balik sebetulnya ya. Kita untuk melihat si baitun ini gendernya laki-laki atau perempuan, nah kita bisa melihat hadzanya. Kalau dia diawali dengan hadza, berarti baitun ini adalah laki-laki atau muzakkar. Atau sebaliknya, kalau ada baitun, ya karena baitun itu gendernya laki-laki, maka dia kata tunjuknya harus hadza. Gitu, ya. Nah untuk yang perempuan nanti adalah hadhi. Nah di antara ciri, ya ini sebenarnya sudah masuk ke pelajaran berikutnya ya. Di antara ciri sebuah kata itu adalah pada umumnya kebanyakan adalah laki-laki ya. Jadi kata itu pada umumnya kebanyakan adalah muzakkar ya. Sehingga kata-kata yang dikategorikan muannas atau perempuan itu memiliki ciri khusus ya. Di antaranya adalah si kata tersebut secara penulisan diakhiri oleh tak marbutoh ya. Saya ya. Diakhiri oleh tak marbutoh ya. Ya gitu ya. Biasa tak marbutoh ada gini ya. Tak marbutoh di akhirnya. Misalnya hadi kotun ya. Hadi kotun. Nah ini hadi kotun. Nah ini termasuknya adalah muannas. Makanya hadi kotun ini dia ketika menggunakan akan menunjuk ke hadi kotun ini artinya kebun ya, kebun atau taman ya, ya kebun sih lebih tepatnya. Ketika hadikotun ini akan menggunakan kata tunjuk atau isim isyarah, maka dia karena perempuan, maka hadza ini lawannya adalah hadhihi gitu ya. Hadhihi, ya, ini mengulang aja. Hadhihi. Jadi ketika hadikotun di sini maka yang dipakai adalah hadhihi. Hadhihi hadikotun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya mau mengulang aja, mengulang. Jadi di pelajaran yang pertama ini ya pertama, kemudian di awal-awalnya, kemudian yang pelajaran kedua sampai ke 4 kalau nggak salah itu masih seputar ismul isyarah. Nah, juga dikenalkan kata tanya ya, kata tanya dari ismul isyarah ini. Jadi kalau kita menunjukkan ini adalah sebuah buku, maka ketika ingin membuat kata tanya, maka apakah ini ya? Maka kata tanyanya adalah apakah ini adalah sebuah buku. Maka kata tanyanya menambahkan ma di sini. Ma-nya di sini adalah ma istilahnya ma istifham. Jadi ma-nya merupakan huruf ya, huruf ya kata tanya ya, harful istifham. Jadi kalau hadza berdiri sendiri itu dia menunjukkan
ya, menjadi kata tunjuk. Tetapi kalau ada ma di depan hazanya, jadi dia jadi menjadi kata tanya ya. Jadi kata ma haza, apakah ini? Ya. Nah, maka jawabannya ini adalah ya, seperti ini. Ma haza baitun. Apakah ini? Ini sebuah rumah. Ya, ini sebuah rumah. Nah, begitu. Kemudian juga di awal kita juga dikenalkan ya selain jenis atau gender dari satu kata itu ada laki-laki dan perempuan, juga kita mengenal istilah satu kata itu ma'rifah dan nakiroh ya, atau definitif dan i-definitif kalau bahasa Inggrisnya. Jadi satu kata itu dia definitif itu dia artinya si kata itu maknanya yang ditujunya sudah yang dimaksud ya, yang dimaksudnya adalah khusus. Jadi sudah ditentukan ya, atau yang kita kenal dengan istilah al-ma'rifah. Kalau nakiro itu i definitif. Jadi dia umum ya. Ketika misalnya ini masjid ya, nah nakiro dan ma'rifah. Jadi definitif dan i definitif. Ya. Nakiro sebentar nih. Jadi ada nakiro ya. Ya. Satu kata dikategorikan nakiro atau ma'rifah ya. Ma'rifah. Nah, cirinya nakiro itu adalah dia menggunakan tanwin. Nah, ini seperti baitun ini. Nah, baitun ini kalau ma'rifah ya, kalau ma'rifah dia salah satunya cirinya adalah menggunakan alif lam. Jadi al baitu ya. Nah, kalau sudah menggunakan, kalau satu kata yang nakiroh itu diawali, ya, ditambahkan, gitu ya, alif lam sebelumnya, maka dia tidak boleh lagi harokatnya tidak boleh lagi ditanwin. Jadi dari baitun, ya, ini ma'rifah nakiroh diubah menjadi ma'rifah dengan menambahkan alif lam di depannya, maka setelah ada al bait, jadi tidak lagi baitun tapi al baitu. Secara makna ini tentu berbeda ya, seperti tadi baitun itu dia adalah sebuah rumah gitu ya, kalau karena dia i definitif namanya, tidak definitif. Rumah yang mana ya tidak disebutkan rumah yang mana, intinya sebuah rumah. Jadi yang dibicarakan itu adalah sebuah rumah. Tapi kalau al-baitu di situ ada yang dimaksud. Rumah yang mana itu rumah yang dimaksud di dalam konteks pembicaraan itu kalau memakai al itu di situ sudah secara implisit ya. Secara implisit ada yang dimaksud rumah yang mana itu makanya disebut al-ma'rifah ya, ma'rifah. Artinya yang dimaksudnya jelas di situ. Berbeda dengan tadi nakiro itu umum. Pokoknya rumah aja, rumah mana. Ya. Hadza masjidun. Ya. Ini sebuah masjid gitu kan. Ya. Masjid yang mana ya enggak tahu, yang dimaksudnya enggak jelas. Pokoknya sebuah masjid aja. Bisa jadi dia dalam foto misalnya atau dalam gambar gitu. Nah, kalau masjid yang dimaksudnya adalah sudah jelas, maka yang harus memakai alif lam. Hadzal masjidu. Nah, bla 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 nanti ke sananya. Ya, al masjidu. Ya. Ini masjid ya. Ini
masjid. Ya, seperti itu. Jadi tadi ada secara gender ada laki-laki dan perempuan, kemudian juga secara jenis, ya, secara jenis kalimat atau jenis huruf, ya, jenis kata maksudnya, jenis kata itu ada ma'rifah dan nakiroh definitif dan i definitif gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi ketentuannya ketika sudah memakai alif lam maka tidak boleh lagi ditanwin di akhirnya ya. Miftahun kalau pakai alif lam jadi al-miftahu. Nah, sehingga ketika kita menggunakan kalimat-kalimat yang jenisnya ma'rifah yang tadi memakai alif lam ya, maka akan berlaku hukum alif lam komariah dan alif lam samsiah gitu ya. Ya, seperti tadi al-masjidu itu masjid, al-masjidu masuknya alif lam komariah ya, karena huruf ma itu adalah termasuk huruf komariah. Berbeda ketika setelah alif lamnya itu adalah huruf samsiah, misalnya at-tolibu ya, setelah alif lamnya adalah huruf to ya, setelah alif lam huruf to. Maka dia berlaku hukum alif lam ya. Ini alif lamnya alif lam untuk ma'rifah ya. Ya, ketika ada to di setelah huruf maka to ini termasuknya huruf samsiah ya. Dari 28 huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu dibagi dua, masing-masing 14. Itu kategorinya komariah, 14-nya lagi samsiah ya. Ya, abajadun, hawazun, hatoyun gitu ya. Nah, itu boleh kalau yang sudah pernah belajar tahsin atau tajwid gitu ya. Ada di situ alif lam komariah dan samsiah. Al-masjidu dengan at-talibu. Kalau komariah alif lamnya dibaca, tapi kalau samsiah alif lamnya tidak dibaca, langsung kepada huruf yang setelah alif lamnya. Ya, tetapi tidak menghilangkan walaupun tidak dibaca alif lamnya, tapi secara penulisan tetap dituliskan. Jadi bercabangnya begitu ya, dari gender, kemudian ma'rifah nakiro. Nah, dari ma'rifahnya sendiri itu nanti jadi ada alif lam komariah dan alif lam samsiah. Nah, berikutnya juga sudah dipelajari terkait dengan isim isyarah atau kata tunjuk, ismul isyarah lil ba'id gitu ya. Kata tunjuk, kalau tadi hadza itu adalah untuk yang dekat. Kalau kata tunjuk yang satunya lagi yang zalika ini adalah kata tunjuk yang untuk yang jauh. Ya, kalau ada kita menunjuk sesuatu yang jauh biasanya dengan menggunakan kata itu ya. Kalau dekat kan ini. Kalau jauh biasanya itu ya. Dipakainya itu. Nah, sama ketika membuat kalimat tanyanya juga adalah mazalika zalika najmun ya, najmun adalah bintang. Apakah itu? Itu adalah bintang ya. Mazalika zalika masjidun gitu ya. Nah, ini hadza masjidun wa zalika baitun. Nah, ini sudah dicoba dibedakan antara hadza dan zalika. Jadi ini masjid dan itu rumah gitu. Masjid dia adalah yang dekat dan rumah menunjuk yang jauh, rumahnya yang jauh. Berikutnya adalah kita review sebentar ya untuk pelajaran yang sudah di ini. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa kita ulang lagi gitu ya. Nah ini tadi yang kita bicarakan tadi ya, antara ma'rifah dan nakiro, antara baitun yang
dia adalah nakiroh ya, nakiroh pakai nun aja, kemudian menjadi ma'rifah ya, menjadi ma'rifah ya, menambahkan alif lam itu menjadi ma'rifah ya. Kitabun jadi al-kitabu, kolamun menjadi al-kolamu, jamalun menjadi al-jamalu dan seterusnya ya. Nah, adapun kata atau ya kata yang ma'rifah itu ketika disimpan di awal kalimat ya seperti ini al-qalamu ya, maka dia istilahnya menjadi mubtada. Jadi mubtada itu adalah permulaan atau yang di awal, jadi di awal kalimat ya. Jadi pena itu ya tentunya kalau al-qalamu saja itu jadi tidak sempurna ya. Kalau al-babu saja misalnya yang ini itu menjadi ngegantung gitu ya. Secara kalimat jadi ngegantung ya. Pena itu sehingga perlu ada keterangan setelahnya. Maka ini disebut dengan yang ini disebut dengan khobarnya. Jadi khobarnya itu ya, khobar itu dari kabar. Jadi keterangan dari yang kata pertama yang dimaksud. Ya, pena itu maksurun, al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Nah, ini juga menjadi sebuah ketentuan di sini, ya, dengan ini, ya, pakai alif lam ini. Untuk mubtada ya atau kata yang berada di awal kalimat maka dia menggunakan ma'rifah. Sedangkan khobarnya atau keterangannya itu menggunakan kata yang berjenis nakiroh ya. Menggunakan ya yang berjenis. Jadi tidak bisa al-qalamu al-maksuru. Bisa seperti itu tetapi itu konteksnya nanti lain ya. Konteksnya al-qalamu al-maksuru bisa tapi ini jadi katanya jadi bukan kalimat ya, tapi dia menjadi sebuah kata ya. Jadi naat man'ut ya kita pernah belajar sampai ke naat man'ut. Al-babu maftuhun ya. Nanti secara makna berbeda antara al-qalamu al-maksuru dengan al-qalamu maksurun. Ya, pena itu rusak. Ya, kalau sama-sama dengan menggunakan ma'rifah, al-qalamu al-maksuru itu pena yang rusak. Ya, kalau di sini misalkan al-babu maftuhun. Pintu itu maftuhun terbuka ya. Maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya. Nanti penggunaannya berbeda ketika al-babu al-maftuhu. Kalau di sini memakai alif lam juga. Jadinya pintu yang terbuka. Ya, jadi pintu yang terbuka. Ya. Sampai di situ kita mempelajarinya sudah lumayan jauh sebetulnya sampai pelajaran yang keberapa belas gitu ya, sampai belasan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kemarin kita sudah sampai mempelajari tentang ini antara yang ini ya khobar dan mubtada gitu. Al-waladu jalisun, al-mudarisu waqifun. Ini pola-pola ini yang sempat kita pelajari juga ya. Polanya begini. Al-waladu jalisun bisa diperhatikan ya polanya. Yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakiro ya. Dan ini sama-sama di dhammah ya, sama-sama di dhammah. Tidak al-babu maftuhin ya, tapi maftuhun. Kemudian juga kemarin kita berpelajari dengan ini ya, kalau ini latihan ngubah nakiroh ke ma'rifah. Ya, memang di buku ini juga dikenalkan dengan kata-kata ya, kosakata. Jadi dari awal bab 1 itu sudah dikenalkan kosakata ya, terkadang ada kosakata baru
kosakata lama juga diulang di pelajaran-pelajaran setelahnya ya. Ini juga masih tentang an-najmu ba'idun, as-sukaru, hulbun. Ini polanya sama dengan yang tadi. Ini polanya ya. Ada di sini yang alif, yang ini ba gitu ya. Ya. Kemudian juga oh iya tadi sudah dibahas ya ini al-huruf al-qamariyah, al-huruf asy-syamsiyah. Ya. Terus mungkinnya kita sudah sampai jauh juga gitu. Nah, kemudian juga kita sudah mempelajari juga namanya huruful jar ya, ada fi, ala, kemudian ya fi dan ala. Kemudian juga huruf jar itu adalah huruf yang ketika dia masuk ke dalam satu kata maka dia harus jar ya. Yang tadinya alba itu ya karena ada yang tadinya alba itu karena disusupi oleh fi ya maka dia jadi fil baiti ya. Termasuk juga ini ala al maktabu ya jadi alal maktabi ya, dan seterusnya. Lumayan juga kalau kita review semuanya ya jadi apa namanya saya juga nanti apakah perlu diulang dari awal ya atau kita review cukup di review aja gitu ya selewat gitu. Nanti silakan perlu masukan. Sepertinya memang tadinya pengennya sih ada semacam pretest gitu ya, pretest dulu. Jadi kita bisa biar kita bisa tahu sejauh mana pengetahuan ibu-ibu bapak-bapak selama ini terhadap bahasa Arab. Nah, di pelajaran bahasa Arab yang sekarang ini kita rencananya ada 2 sesi ya. Rencananya 2 sesi yaitu dia belajar bahasa Arabnya dan juga kita coba praktek dengan menerjemahkan Al-Quran. Nah, mungkin nanti kita dibagi sesinya ya mungkin masing-masing 30 menit mungkin ya atau 45-15 misalnya ya 45 menit dan 15 menit untuk terjemah Al-Quran. Makanya di sini judulnya kan ditambah ya, Durusul Lughah Al-Arabiyah dan terjemah Al-Quran. Ya. Nah untuk reviewnya lumayan cukup lama juga menghabiskan waktu. Silakan aja nanti bisa tanya jawab ya misalnya yang belum mengerti yang mana gitu ya. Ya ini juga sekedar mereview ya yang sudah kita pelajari tapi memang belum semuanya ya sampai. Nah begitu Ibu dan Bapak-bapak ya kalau terkait dengan terjemah ya terkait dengan terjemahnya saya coba cari Al-Qur'annya dulu ya. Al-Qur'anul Karim. Nanti kita coba menerjemahkan Al-Quran per kata gitu ya. Menerjemahkan Al-Quran per kata. Misalnya kita coba cari, saya share dulu biar kelihatan. Nah ini ada terjemahnya juga di sini yang ya, misalnya kita coba surat apa ya? Nah, surat Luqman aja ya misalnya ya. Ya, surat Luqman. Nah, misalnya di sini kelihatan nggak? Nah, nah, nanti kita coba ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita baca dulu mungkin ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, kalau Alif Lam Mim kan terjemahnya Allahu alam ya, dimuradihi karena ini
Ya, tidak ada yang tahu ya. Nah, masuk ke ayat kedua misalnya, tilka ayatul kitabil hakim. Ini susunan ayat yang kedua ini, nanti kita sama-sama bahas. Ya, ini sebetulnya semuanya sudah dipelajari nih. Ya. Tilka, coba ada yang tahu nggak tilka apa? Ya, ya. Tilka itu Ismu isyarat. Kata tunjuk. ya kata tunjuk. Ismul isyarah lil Gaib. lil Tilka yang jauh. lil Yang ba'id ya, Gaib. jauh. Ya, tetapi juga dia itu. jenisnya adalah Muannas. mu'annas. Mu'annas. Artinya yang ditunjuk oleh tilka ini dia berjenis mu'annas. Tilka ayatu. Ya. Itulah gitu kan. Itulah ayatu. Kenapa ayatu mu'annas? Nah, nanti ayatu itu kenapa mu'annas? Karena dia bentuknya adalah jamak ya. Kalau bentuk apa mufrad, nah tadi kita terlewat, jadi sudah masuk juga ke bentuk jamak dan mufrad ya. Di dalam bahasa Arab itu, kalau di dalam bahasa Arab itu ada bentuk kata yang satu, bentuk kata dua dan jamak ya. Seperti di dalam bahasa Inggris itu kan ada book, ada books. Nah kan kalau this is a book berarti kan ini adalah sebuah buku. Beda lagi kalau there is ya, saya juga bahasa Inggris kurang paham ya. Intinya ketika books itu memakai s, berarti dia bukunya banyak. Nah, sama juga bahasa Arab begitu. Ayatun itu kalau tunggalnya adalah ayah, ayatun gitu ya. Ayatun, nah gitu. Kalau ini satu ayat, ya. Nah, kalau ayat-ayatnya banyak, ya ini ayatun, ayat-ayat, gitu ya. Ayatul kitabi, ya. Ayatul kitabi. Barangkali masih ada yang ingat kenapa ini jadi kitabi? Nah, Sebab dia mudhof ilaih. betul. Jadi tilka ayatul kitabi. Ya. Tilkanya di sini adalah ismul isyarah, ayatunya adalah musyarun ilaih. Jadi yang ditunjuknya, kata tunjuk ayat. Tetapi dia sekaligus dia juga menjadi Mudhof. mudhof. Ya. Mudhof. Karena kalau kenapa mudhof? Karena dia tidak memakai alif lam dan juga tidak ditanwin, ya. Dan setelahnya ada huruf yang di kasroh, ya, jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya jadi apa lagi selain jadi mudhof ilaih dia? Man'ud. Man'ud. Masih ingat ya. Alhamdulillah. Menjadi man'ud. Naatnya mana? Hakim. Al-Hakim. Kenapa man'ud? Ya. Antara Karena al-kitabi, sama-sama al-hakim. Itu sama ya. Jadi tiga ketentuan sama-sama naat dikasrah. man'ud juga berlaku ya di sini. Kita sudah pelajari juga. Pertama, nakiroh dan ma'rifahnya itu harus sama ya. Ya, untuk naat man'ud itu. Kemudian mu'annas dan muzakarnya juga harus sama. Kalau mu'annas mu'annas, kalau muzakar muzakar. Kemudian juga kedudukannya ditandai dengan harokatnya. Kalau kasor kasor, kalau fathah fathah. Jadi dari ya satu ayat ini sebetulnya kita sudah bisa menerjemahkan dari ilmu yang dari pengetahuan bahasa Arab yang kita pelajari kemarin itu kita sudah bisa menerjemahkan. Jadi ketika sholat itu kita sudah kalau dibaca tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat kitab yang ya yang hakim ya,
yang mengandung hikmah gitu kan. Di sini diterjemahkannya yang mengandung hikmah. Alkitab Al-Hakim. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan di sini kita lanjutkan hudan warahmatan. Ya. Nah di sini ada wa. Hudan petunjuk, wa dan rahmatan, ya, rahmat gitu ya. Rahmat lil lil. Nah, masih ada juga pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang lil milki ya, kepemilikan ya. Lil muhsinin, untuk ya bagi gitu ya, orang-orang yang muhsinin. Jadi muhsin itu apa? Nah, Baik. orang-orang yang Ya, baik. baik, muhsinin. Hasan. Orang yang dermawan juga suka disebut muhsinin. Ya. Kemudian allazina, kita juga sudah pelajari nih allazina. Ya. Ya, apa masih ingat nggak istilahnya apa? Isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Allazina itu adalah kata sambung sebetulnya kalau dia berada di tengah-tengah kalimat. Tetapi ini karena berada di awal kalimat ya, maka dia ya sebetulnya alladzi ini menjadi ya sambungan dari ayat sebelumnya ya. Al-muhsinin yang, nah jadi di sini juga berlaku istilahnya tafsir ayat bil ayat. Nah, tadi kan bahwa Quran ini adalah petunjuk kemudian rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu seperti apa? Nah, dijelaskan di ayat yang kedua. Alladzina, orang-orang yang atau yang gitu ya. Ya. Yang yukimuna. Yukimuna itu adalah kata kerja ya. Jadi kita tadi yang kita bahas tadi kan banyaknya kata benda semua ya, bukan kata kerja. Baru kita bertemu dengan yukimuna ya. Koma yakumu, yakumu, yakumani, yakumuna, ya, yukimu. Ya, ini wazannya lain lagi. Kalau di ilmu sorof berarti lain lagi. Yukimuna, orang-orang yang mendirikan as-sholata, sholat. Wa yu'tuna, dan memberikan. Kata itu memberikan. Jadi mungkin kalau tahu lagunya Maher Zain yang baru ya, ataita bisalami wal huda Muhammad gitu ya, dari ata, jadi memberikan zakat ya, artinya lebih dipaskan secara bahasanya menunaikan zakat. Nah, wahum, nah kita juga udah pelajari nih wahum, hum itu adalah mereka, dan mereka itu ya, dan mereka bil akhirati, nah ini bi harfu jar ya. Bil akhirati ya, dan mereka kepada hari akhir ya, kepada hari akhirat, hum, mereka itu diulang lagi ya. Nanti dari sisi ini kenapa humnya diulang lagi gitu ya, wahum bil akhirati hum ya. Nah, itu ada maksud tertentu dari sisi semantiknya, sisi bahasanya ada maksud tersendiri. Wahum bil akhirati hum, dan mereka terhadap hari akhir, hum, mereka yukinu, mereka meyakini. Nah, kemudian juga ulaika, nah gitu kan. Ulaika juga sama, sudah belajar kita ya. Ya. Nah, ulaika itu untuk Isim isyarah. isim isyarah juga untuk Jamak. jamak ya, untuk yang jamak. Tadi dalika, tilka itu kan untuk apa yang mudak, yang mufrad, tapi juga bisa dipakai
menunjuk yang jamak. Seperti tadi, seperti ini tilka, tapi dia ayatnya tapi tetap jamak ya. Yang ditunjuknya jamak, tapi menggunakan isim isyarah yang mufrad itu boleh. Gitu. Kemudian juga ini ulaika itu ya itu ala hudan. Ya. Maksudnya ulaika itu juga ini tafsir ayat bil ayat lagi ya. Kembali lagi ke yukinun. Ya. Mereka itulah, nah itu kan hum yukinun yang tadi menjelaskan ya, wahum dan mereka terhadap hari akhirat mereka yakin. Mereka itulah ya ala hudan ya, ala hudan di atas, kan ala itu di atas, ala hudan di atas ya, itu petunjuk mir rabbihim ya, di atas petunjuk dari Tuhan mereka mereka wa ulaika, dan itulah mereka itu ada dia juga humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Ya, begitu kira-kira kita coba terapkan di dalam terjemah Al-Qur'annya. Jadi selain nanti kita juga menambah wawasan terhadap makna Al-Quran, juga kita mudah-mudahan bisa dari sisi bacaan ya, kita bisa mengidentifikasi kata ini penggalan katanya ya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu kita tidak sembarangan wakaf ya. Kadang-kadang gini ya, kalau yang mungkin ya, kalau yang makanya ada pelajaran tahsin tilawah ya. Itu kadang-kadang kalau membaca Al-Quran itu salah wakafnya. Misalnya, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis gitu. Kan kita kalau berhenti bukan di tempat wakaf yang ada tanda wakafnya, kita kan ngulang lagi. Nah, kadang ngulangnya misalnya begini, wal hadisi liyudilla anat, itu salah gitu kan, karena kita mengulang dari wal hadis, dari sini nih kita ngulang dari sini misalnya. Nah, sementara wa ini adalah bagian dari kata yang lahwa gitu. Jadi itulah kenapa kita belajar bahasa Arab ya, sehingga kita ketika wakaf mengulangnya tidak sembarangan ya. Misalnya wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah, tiba-tiba kita ngulangnya dari sini lillahi bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa misalnya, salah gitu ya. Ya, karena ini satu paket dengan sabili gitu kan. Ya, atau kalau mau kan dari liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa la yattakhidhaha huzwa. Seperti itulah mungkin pelajaran bahasa Arab diterapkan ya untuk mendukung fasohah di dalam kita membaca Al-Quran ya, di samping tadi maknanya. Sebagai muqaddimah mungkin saya rasa begitu. Barangkali silahkan dari Ibu Bapak, barangkali ada yang disampaikan sebagai masukan, bisa saja, mangga silahkan. Misalkan saya mau pengennya begini, saya begitu. Boleh, mangga silahkan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pertanyaan mungkin atau ada masukan mengenai program yang akan datang? Saya coba ya Ustadz. Gimana Bu? Silahkan.
Ini saya mohon diulang aja di ayat yang kedua itu. Kan ada tilka, tadi ada ayatun. Apakah ayatun itu sebagai jamak ayatun? Karena tadi kan ada ayatu dengan ta marbutah. Ini ada ayatu ini dengan ta biasa. Betul. Iya. Itu Itu Bu. Nah, apakah ini iya, ayatu ya? iya. Jadi yang ayatun ini adalah dia bentuk jamak ya, Bu. Ya, bentuk jamak. Ya, ayat. Karena yang mufradnya itu adalah ayatun yang tadi ya. Kalau ayatnya satu gitu ya, itu ayatunnya begini. Ya, saya kok miring ya. Nulisnya miring susah pakai mouse. Berarti mufradnya itu ayatu ta marbutah itu ya tadi itu aja. Betul, betul Bu. Jadi ini ayatu, ya, ayatul kitabi. Ya, dia, dia menjadi mudhof. Ya. Kemudian ini mudhof ilaihnya menjadi man'ut. Gitu ya. Ya Ustadz itu Bu aja. Sida ya ini teh suaranya saya barangkali lupa. Iya, sudah Bu. lupa ya Ustadz. Nggak lupa. Saya Barangkali, nggak lupa. barangkali salah. Begitu ya Bu. Untuk pelajaran bahasa Arabnya jadi kira-kira bagaimana apa namanya? Kita review aja, cukup di review aja seperti tadi atau perlu dijelaskan secara mendalam lagi? Ada permintaan Kalau diulang dari awal dan Oh, lebih diulang dari lambat awal. katanya. Oh iya iya, siap. Ayo silakan ya sampaikan yang mau kalau Bangga sampaikan, bangga, ngumpet silakan. aja di balik horden. ya kalau saya sih diulang itu kayak Bunda Angke bilang itu diulang dari awal itu dengan Mhm. lebih apa nama lebih lambat lagi, jangan terlalu cepat karena saya Siap. tadi sudah menanggapi juga yang sebelumnya saya tidak tahu gitu bahwa dalam bahasa Arab itu setiap kata itu memiliki gender gitu Ya, kan Ustadz kan. Tapi ya. dengan diulang itu saya sudah sedikit menambah pengalaman kayaknya gitu bahwa malam ini saya sudah dapat ismu isyarah yang jauh dan yang Betul. dekat dengan kata-kata itu. Kayaknya Aha. saya bertambah ilmu malam ini Ustaz. Kalau sebelumnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. itu aja sih kalau saya Ya, ya. Ustaz. Nah, untuk Al-Qur'annya ya terima kasih Bu. Ya, baik, makin nggak masalah, nggak apa-apa ya, kita ngulang lagi ya. Barangkali ada yang, waduh, cina ini ya, barangkali yang insya Allah nggak rugi ya kalau kita ngulang lagi ya, diulang lagi. Bu Lilis ikhlas kok ya, Bu Lilis. Mungkin ada yang dirugikan Ustaz kalau diulang lebih lama ini. Baik, tapi mungkin nanti bisa mudah-mudahan terwadahi dengan terjemah itu ya. Kita coba untuk terjemahnya di ayat-ayat yang biasa kita baca saja gitu ya. Mungkin nanti kita coba dari ini sebagai contoh aja untuk hari ini. Minggu depan kita coba Al-Fatihah, kemudian berikutnya di juz amma gitu ya. Kita coba di juz amma gitu supaya memang itu bisa menjadi pendalaman bagi kita untuk ketika memang yang banyak dipakai sholat itu ya termasuk saya gitu ya. Banyak juz amma gitu kan. Banyak karena kalau juz yang lain kadang-kadang eh apa murojaahnya 5 saya ayat agak doang ya. agak kurang gitu. Jadi ya juz 30, juz 29 sampai 28 27 sih masih masih ini gitu ya. Masih familiar gitu. Ketika di juz belasan ya terus terang belum eh, Ya, di juz saya amma pun itu Ustaz hafalannya diakir-akir saya juga banyak ya. hilang juga aduh. Ya, jadi kita insya Allah kalau untuk yang itu kita coba dari Fatihah dan juga nanti di juz juz amma aja ya dari amma ya tasawuf. Ya, juz 30 terakhir lah Ustaz. Ya, betul. Langganan sholat. Silakan dari yang lain barangkali ini ada saya ikut aja bagaimana baiknya. Oh ya, Bu Eni ya. Boleh insya Allah. Jadi insya Allah nanti kita ya hari ini anggaplah halal bihalal dulu ya. Jadi eh,
apa namanya, hari ini kita orientasi dulu lah seperti apa. Nanti mulai pekan depan berarti kita insya Allah kita bagi 2 sesi aja. Yang pertama kita belajar bahasa Arabnya, kita mulai dari bab 1 lagi ya. Kita mulai bab 1 lagi. Mungkin ya mudah-mudahan bisa istiqomah nih. Bisa istiqomah. Karena ya begitu, kalau ketinggalan sekali kita pelajarannya udah lewat gitu, ketika di berikutnya jadi ada missing link gitu ya. Jadi Tapi kalau dilihat di YouTube kan bisa dikejar, Ustaz. iya lupa, kita ada YouTube ya. Jadi bagi yang terlewat sebenarnya bisa melihat di YouTube, insya Allah. Demikian mungkin Ibu Bunda Anke, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Eh, Rada buru-buru juga tadi. Ya. Allah khair, Pak Ustadz. Hmm. Ada pertanyaan dari yang lain? Umu Umar, Bu Ira, Bu Lilis, Bu Indriani, Bu Lina, Pak Rizal tadi dari Jawa Tengah ya, Bu Eni, Bu Cantika, Bu Mursida, Pak Bu Dini juga. Bu Neni ini yang mana ya Bu Neni? Bu Neni Yasir dari Kalimantan. Oh, sorry. Bu Karimah ini baru bergabung juga? Baru bergabung, katanya direkomendasi oleh ibunya, jamaah umrohnya. Siapa? Bu Karimah, silakan Mbak Karimah, silakan dibuka mic-nya, memperkenalkan diri. Sambil perkenalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya baru gabung ini. Sebenarnya tadinya dari grup tim Hore, jadi baru masuk ini. Saya dari Bekasi, Ustaz. Oh, Bekasi, insya Allah. Ya. Bu Lilis juga Bekasi ya. Iya. Iya, Bekasi, Bu Lilis. Mungkin lagi ada tamu, dari tadi nggak ada suaranya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ya terima kasih untuk malam ini. Kita cukupkan dulu sekian ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur untuk bertemu lagi pekan depan ya. Di Amin. hari Sabtu ya ini dulu. Sabtu pukul 8, pukul 20 ya insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Bu Bunda Anke, mudah-mudahan kalau ada yang baru bisa mulai ikut bareng gitu ya di pekan depan, sehingga tidak ketinggalan gitu maksudnya. Insya Allah. Nanti saya gebah-gebah. Ya, 10 orang nggak masuk ini pada izin. Oh, subhanallah. Ya. 10 orang. Ya. Mudah-mudahan. Mungkin Saya begitu. khair, Pak Ustadz. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih atas ala ihtimamikum ya. Syukran ala ihtimamikum ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Walafu minkum, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu bi khair. Waalaikumsalam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع